wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan terus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Ini kali pertama saya menginjakkan kaki di masjid ini. Semoga Allah ridhai pertemuan kita Bapak-bapak semua, dan semoga kita mendapatkan manfaat dari duduknya kita, biarpun sebentar, sesaat di sini. Duduknya kita di sini semoga menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Karena di antara amalan yang dengannya seorang hamba diampunkan dosa dan diangkat derajat adalah menuntut ilmu. Duduk barang sesaat sampai datang waktu Isya, ya Masya Allah, ini lebih baik. Ini lebih baik, ya. Makanya menuntut ilmu itu menjadi satu kebutuhan bagi kita semua. Mustahil kita bisa sampai ke surga. Padahal kita semua ini punya cita-cita sampai ke surga. Mustahil kita bisa sampai ke surga kalau kita tidak menyempatkan diri untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu disempat-sempatkan, bukan kalau sempat. Ya, banyak orang yang diajak untuk bertolabul ilmi, banyak orang diajak untuk mengkaji, belajar, taklim. Alasan mereka apa? Aduh, maaf banyak kerjaan. Aduh, maaf lagi banyak ini macam-macam. Dikiranya mereka yang ngaji ini orang-orang yang nggak punya kerjaan. Kita ini bukan orang-orang tidak punya kerjaan, tapi orang-orang yang memang harus memaksakan diri, menyempatkan waktu untuk belajar. Karena Rasulullah SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk sampai ke surga. Tidak sama orang yang mencari ilmu dengan orang yang tidak mencari ilmu. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Allah buat permisalan tuh dalam Al-Quran surat Al-Mulk juz yang ke-29. Apakah sama orang yang jalannya dengan kaki dengan orang yang jalannya ngesot? Nggak akan sama. Maka yang berjalan dengan kakinya lebih cepat sampai dibandingkan orang yang jalannya ngesot. Itu perumpamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi orang yang berilmu itu lebih cepat sampai ke tujuan, yaitu surga, karena seperti berjalan di atas kakinya. Dan sementara orang yang tidak berilmu lambat nyampenya, karena jalannya harus terseok-seok, ya, tidak normal pada umumnya. Nah, itu kenapa harusnya kita makin semangat terus cari ilmu. Baik, duduknya sesaat kita di sini, kita akan bersama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surat An-Nahl. An-Nahl artinya lebah. Ya, surat ini, ayat ini mungkin saja sudah pernah dibahas oleh ustadz, oleh da'i, oleh muballigh atau dalam khutbah. Tapi tidak salah kita kalau mengulang lagi. Kenapa harus diulang-ulang terus? Nah, manusia ini punya penyakit satu, pelupa. Al-mu'min nassa. Orang mukmin itu pelupa. Idza dzukira dzakar. Kalau diingatkan baru oh iya ya.
Nah, gitu ya. Jadi harus sering diingatkan, sering diingatkan. Ah, ini mah saya sudah pernah khatam ini mah Ustaz yang disampaikan. Ya, mungkin lagunya lagu lama tapi kasetnya baru kan gitu ya. Lagunya lagu lama, isinya itu aja, tapi kasetnya baru kan gitu. Kaset baru itu cukup menarik perhatian. Biarpun lagunya lagu lama, isinya itu aja. Tidak ada yang lain, ceramah ya isinya itu saja. Taib ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang akan kita bahas adalah surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, barang siapa beramal soleh, min dzakarin, apakah dia laki-laki, au unsa, ataukah dia perempuan, wa huwa mu'min, dengan syarat dirinya orang yang beriman, punya iman dalam hatinya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah berjanji dengan kata sungguh-sungguh, aku akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan betul-betul kami pun akan berikan balasan kepada mereka, orang yang sudah beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, bi ahsani ma kanu ya'malun, balasan yang jauh lebih baik daripada amalan perbuatan yang mereka lakukan. Masya Allah, ini kabar gembira Bapak Ibu. Karena ayat ini satu, mengajarkan kepada kita tentang emansipasi, kesamaan hak dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka ketika ayat ini turun, ini ayat kabar gembira bagi para sahabiah, wanita-wanita yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Pak, bahwa Islam datang ke Jazirah Arab di saat dimana orang-orang pada waktu itu, bahkan dunia, tidak menganggap wanita kecuali hanya seperti barang yang bisa diwariskan. Di perempuan itu tidak ada harganya di zaman jahiliyah. Mereka itu seperti tirkah. Tirkah itu kalau ada orang meninggalkan harta waris, namanya tirkah. Maka di antara yang bisa diwariskan dulu di zaman jahiliyah itu adalah perempuan. Coba bayangkan tuh, begitu rendahnya mereka, perempuan pun bisa diwariskan. Maka Allah turunkan di surat An-Nisa larangannya. Setelah Islam datang, Allah larang mewariskan perempuan. Surat An-Nisa ayat 19, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarisun nisaa karha, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan cara paksaan. Dipaksa Pak. Suami meninggal, ada istri, ya, ini warisan-warisan dibagi, ini yang perempuan, kasihkanlah siapa yang mau warisi. Begitu murahnya wanita pada waktu itu. Bahkan ada lagi yang lebih hina. Apa yang lebih hina? Istri bapak yang meninggal dunia bisa diwarisi oleh anaknya sendiri. Quran surat An-Nisa ayat 23 atau 22, Allah katakan, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf, dan janganlah kalian menikahi istri bapakmu sendiri kecuali orang-orang yang telah lalu. Dulu di zaman jahiliyah begitu Pak. Jadi kalau anak tahu bapaknya meninggal, ada ibunya, ada hartanya, harta diambil untuk yang laki-laki saja. Perempuan tidak berhak sama sekali dapat harta warisan. Kok istri bapak masih sisa? Itu anak nanti lihat. Kalau kira-kira masih layak dijadikan istri, jadi ambil istri, kalau tidak jual. Allahu Akbar, begitu murahnya dan hinanya seorang wanita di zaman jahiliyah. Tiba-tiba kemudian Islam datang mengangkat derajat seorang wanita. Diangkat derajatnya. Bahkan wanita yang tadinya tidak mendapatkan warisan sedikit pun,
mendapatkan warisan. Bahkan dalam beberapa kondisi warisan perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki. Dalam beberapa kondisi warisan jatah perempuan lebih besar daripada kaum laki-laki. Bukan hanya itu saja, bahkan Rasulullah SAW mengangkat derajat wanita. Dijadikan pengabdian kita kepada Allah, dijadikan pengabdian kita kepada orang tua kita lebih didahulukan dan dikedepankan ibu kita dibandingkan ayah kita sendiri. Di dalam Al-Quran bahkan ada surat namanya An-Nisa. Artinya apa? Perempuan. Tidak ada surat dalam Quran namanya Ar-Rijal. Tidak ada. Ada surat nama Rijal? Tidak ada. Tapi kita nemu Ar-Rijal. Tapi bukan nama surat. Nama-nama yang namanya Rijal itu biasanya obat kuat. Obat kuat. Ar-Rijal. Wah, kan gitu ya. Tidak ada nama surat Quran. Surat Al-Quran ada An-Nisa. Diangkat derajat. Sampai Allah turunkan ayat ini. Siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, syaratnya dia mukmin. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Punya hak yang sama, diberikan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan punya hak yang sama mendapatkan pahala sama seperti orang yang beramal. Masya Allah, ini ada sahabat saya ini Pak. Ini kalau tidak begini kita nggak ketemu ini Pak. Masya Allah, ada Ustaz Wildan ya. Nah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di abad keempat Masehi, Eropa Barat itu mendiskusikan perempuan enggak? Sebelum Islam datang ya, sebelum Rasulullah diutus. Karena jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Rasulullah berapa tahun? 500 tahun lebih. 570 tahun antara Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit sampai kemudian Nabi Muhammad SAW diutus, lahir, itu jaraknya 570 tahun. Di abad keempat Masehi, artinya 100 tahunan sebelum Nabi diutus atau sebelum Nabi dilahirkan, orang-orang Barat mendiskusikan wanita ini sebenarnya apa, perempuan ini sebenarnya apa. Sampai kemudian mereka mengatakan perempuan itu, kesimpulan yang pertama adalah makhluk, dia berjasad tapi tidak punya ruh. Yang kedua, wanita ini makhluk, dia berjasad, punya ruh. Sampai kesimpulan yang ketiga, dia wanita, makhluk berjasad, punya ruh, tapi tidak punya hak masuk ke surga. Itu di Barat Pak, sampai didiskusikan seperti itu. Tidak punya hak untuk masuk ke surga. Allahu Akbar. Al-Quran datang menerangkan kepada kita semua, mengangkat derajat wanita. Ya, bahkan ada ayat yang lain di surah An-Nisa, Allah katakan lagi, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijal nasibum mimma iktasabu walinisa nasibum mimma iktasaban. Itu Ummu Salamah tanya ke Nabi karena iri. Ummu Salamah tuh tanya ke Rasulullah karena iri. Iri gini, kalau laki-laki itu ya Rasul, mereka punya amalan-amalan istimewa, mudah betul untuk sampai ke surga. Kami ini apa amalannya supaya bisa menyaingi dan menandingi kaum laki-laki? Saking irinya mereka, para wanita ingin punya kedudukan dan pahala sama seperti laki-laki para sahabat-sahabat Rasulullah. Maka diantaranya Allah turunkan ayat ini. Syarat Allah berikan kehidupan yang baik, syarat Allah balas amalannya dengan balasan yang jauh lebih baik, dua. Pertama, amila salihah. Yang kedua, wahuwa mu'minun. Ini tidak bisa ditawar-tawar Pak. Yang pertama adalah iman, yang kedua amal soleh. Nah, amal itu tidak bisa dikatakan soleh kecuali ada syaratnya dua. Ikhlas, pertama karena Allah, yang kedua mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Tapi pada intinya iman itu modal utama. Sebaik apapun amalan kita, sebanyak apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kalau kita tidak punya iman, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di akhirat itu Allah jadikan haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an mansura. Jadi amalan-amalan orang itu
yang baik-baik kalau nggak punya iman nggak akan ada nilainya, Pak. Imam Al-Bukhari membawakan satu riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Suatu hari Ibunda Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi tentang laki-laki yang sangat baik di zaman jahiliyah. Laki-laki ini jarang disebut namanya, Pak, tapi dia tokoh sebenarnya di zaman jahiliyah. Tidak ada orang Arab, tidak ada orang Mekah pasti mengenal dirinya. Namanya Abdullah bin Jada'an. Abdullah bin Jada'an. Pernah dengar nama ini? Abdullah bin Jada'an. Senior, Abdullah bin Jada'an senior ini, Pak. Secara usia hampir mirip-mirip dengan seusia kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib. Namanya Abdullah bin Jada'an. Sampai kemudian Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa kana Abdullah ibnu Jada'an?" Ya Rasulullah, seperti apakah atau bagaimanakah kabar Abdullah bin Jada'an nanti setelah mati? Karena Abdullah bin Jada'an sudah lama meninggal nih. Saking mulianya Abdullah bin Jada'an, Bapak Ibu semua, Abdullah bin Jada'an itu dijadikan contoh keteladanan dalam kedermawanan. Tidak ada sifat dermawan dilakukan oleh seseorang di kota Mekah, pasti kalau ada orang dermawan maka akan tersebutlah nama Abdullah bin Jada'an. Jadi kalau lihat ada orang dermawan, maka orang-orang Mekah akan mengatakan, dermawan betul orang itu, seperti Abdullah bin Jada'an. Jadi dijadikan simbol kedermawanan. Tidak ada janda datang kecuali akan dibantu. Tidak ada anak yatim datang kecuali akan ditolong. Tidak ada orang susah datang, dia akan diberikan bantuan. Ini Abdullah bin Jada'an, orang baik betul di zaman jahiliyah. Tapi kemudian Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi, kalau ada orang sebaik itu di zaman jahiliyah, dermawannya luar biasa, kira-kira di akhirat dia di mana? Apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW katakan, huwa finnar. Abdullah bin Jada'an itu di akhirat masuk neraka. Allahu Akbar. Kok bisa masuk neraka nih? Semua kebaikan dia lakukan, kedermawanan dia kerjakan. Namanya harum di sekitar penduduk Mekah semuanya. Bahkan orang-orang Madinah kenal itu nama Abdullah bin Jada'an. Kenapa sampai Rasul katakan dia penghuni neraka? Seumur hidupnya dia tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Dan seumur hidupnya dia tidak mengakui la ilaha illallah. Ini iman, Pak. Ini iman syarat utama. Coba yang menemukan lampu ini. Begitu baiknya penemu lampu ini, Thomas Alva Edison. Tidak ada Thomas, mungkin kita tidak bisa nemu lampu. Tidak bisa hari ini taklim dari lampu ini kemudian ditemukan alat-alat canggih elektronik seperti yang lainnya semua. Ini kan luar biasa. Begitu banyaknya manfaat karena jasa seorang Thomas Alva Edison. Tapi ketika tidak punya iman, maka kebaikan seperti apapun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita kalau sudah sadar sampai di situ, bapak-bapak dan ibu semua, Allahu Akbar, kita ini ternyata mendapatkan nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, tidak Allah berikan kepada yang lain. Tapi ironinya, kita itu jarang menyadari nikmat besar ini. Itu masalahnya. Ironinya itu terbukti hari ini kaum muslimin di Indonesia berapa jumlahnya? 87% penduduk Indonesia ini muslim semua. Dulu kita pernah bangga, pernah 95%, itu dulu. Cerita dulu. Kristenisasi di mana-mana, orang di macam-macam itu. Akhirnya sekarang tinggal 87%. Itu enggak tahu tuh nanti kalau orang-orang Chinese datang lagi ke Indonesia mungkin bisa jadi tinggal 50%, Pak. Ya, nah kan kita nggak tahu, selipkan, lama-lama jadi nanti 50 juta, wah, luar biasa itu nanti persentasenya pasti akan berubah. Loh, kita dulu pernah bangga, sebenarnya miris karena sekarang kita tinggal 87%. Yang lebih mengejutkan lagi dari 87%, ini survei terakhir 2019. Bahwa dari 87% umat Islam di Indonesia, 55%-nya tidak bisa baca Al-Quran.
55%. Jadi kalau hari ini umat Islam di Indonesia itu 250 juta, maka ada sekitar 125 juta atau 140 juta tidak bisa baca Al-Quran. Dan itu dominan anak-anak mudanya, Pak, bukan orang tua. Orang tua itu masih mending. Dulu kita masih di surau-surau, zamannya bapak-bapak ini maghrib masih di surau. TV belum ada. Ke masjid bawa oncor. Itu zaman tuh saya masih ngalami bawa oncor itu. Ya, bahkan saya di Natuna masih ngalami bawa oncor itu, Pak. Di Natuna saya 2009, bayangkan itu, ironi. Natuna itu penghasil minyak yang sangat besar. Natuna itu penghasil minyak, ya, tapi listrik saja tidak punya mereka. Baru masuk listrik itu 2014 2015. Ya, 2009 saya datang ke sana masih pakai obor kita, pakai oncor itu. Zaman mbah-mbah kita, zaman bapak-bapak kita. Makanya bisa jadi yang 55% itu anak-anak muda kita hari ini yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ya Allah, kita kurang mensyukuri nikmat Islam, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Padahal itu harta berharga yang kita miliki. Padahal Allah katakan, man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min. Iman itu modal utama. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW katakan, innallaha yu'tid dunya liman ahabbahu wa liman la yuhibbuh. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat dunia kepada siapa yang Allah cinta dan kepada siapa yang Allah tak cinta. Nikmat dunia ini bukan ukuran Allah mencintai hamba atau tidak. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, kan gitu ya. Ada lagi yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Ini nikmat duniawi, itu bukan ukuran Allah cinta ke kita atau tidak. Ada orang kaya, oh syukur kadang dicintai oleh Allah. Yang ini orang susah, coba deh kamu tobat. Kok sampai susah? Lu tidak ada ukuran itu, tidak ada ukurannya. Yang kaya bisa jadi dimurkai oleh Allah, yang miskin bisa jadi paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ukuran. Tapi Allah itu walakinallaha la yu'tid dina illa liman ahabbahu. Tetapi Allah tidaklah memberikan nikmat din, nikmat Islam, nikmat iman kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Masya Allah. Hari ini coba lihat, mana lebih banyak orang beriman atau tidak beriman? Ayo, mana lebih banyak Pak, orang beriman atau tidak beriman? Orang Islam atau non Muslim yang paling banyak? Non Muslim. Berapa jumlah penduduk dunia hari ini? 7 miliar. Mulai benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dikumpulkan semua isi dunia ini, itu penduduknya 7 miliar. Bayangkan, 7 miliar. 7 miliar. Jumlahnya luar biasa itu. Banyak betul 7 miliar. Hampir separuhnya itu tinggal di Cina. Lagi-lagi ngomong Cina kan? Hampir separuhnya, hampir separuh penduduk dunia itu tinggal di mana? Di Cina. Cina makanya penuh betul, Pak. Cina tuh penuh betul. Baru kemudian nomor 2 India, 1 miliar penduduk India. Baru nomor 3 Indonesia, 350 juta. Ya, begitu. Jadi kalau dari Cina yang hampir 3 miliar penduduknya, hampir 3 miliar tuh Pak penduduknya, lari saja 1 miliar ke kita, penuh kita. Penuh itu. Jangan salah, 500 juta saja lari ke kita itu nggak kelihatan di sana. Tapi kita beludak itu. Ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, dari 7 miliar penduduk bumi, berapa umat Islamnya? Umat muslim di dunia ini kurang dari 2 miliar. Kurang dari 2 miliar. Kalau kita ngelihatnya cuma Indonesia, oh ya Indonesia Islamnya banyak. Lah kelasnya Indonesia, tapi dunia bukan hanya Indonesia. Di luar sana masih jauh lebih banyak orang manusia, masih jauh lebih luas negeri. Jadi ada 7 miliar penduduk bumi, hanya 2 miliar yang baru menerima hidayah Islam. Itu berarti ada sekitar 5 miliar orang belum tahu dan belum mengenal yang namanya Islam. Allahu Akbar. Jadi kita syukuri nikmat ini ya Allah.
Ustaz, kalau sudah kita mensyukuri nikmat Islam, kalau kita sudah syukuri nikmat iman, apa yang harus kita lakukan? Barulah sempurna kalau diisi dengan amalan soleh. Jangan dibalik. Maka ada orang-orang yang belum punya iman tapi beramal baik. Banyak Pak. Idul Adha kemarin ada seorang jamaah bertanya ke saya, Ustaz, saya ini mau kurban. Baguslah, sapi, alhamdulillah. Tapi masalahnya, apa masalahnya? Sapi yang saya pakai untuk kurban ini diberikan langsung oleh bos saya yang Cina. Kira-kira diterima nggak Ustaz? Cina bosnya ngasih? Iya. Ke antum? Hadiah, gratisan? Iya, ya sudahlah, antum dapat pahalanya insya Allah. Dia nggak dapat apa-apa. Tapi kemudian saya berpikir, Masya Allah, ada ya orang non muslim hatinya baik, ingin beramal saleh. Ini kan jiwa sosialnya yang bangkit Pak. Karena untuk berjiwa sosial tidak harus menjadi seorang muslim. Saya katakan lagi, untuk berjiwa sosial tidak harus menjadi seorang muslim. Maka malu Pak, malu kalaulah kita sudah muslim kok tidak punya jiwa sosial. Bukankah di dalam Islam setiap kali disebut ibadah vertikal selalu disebut ibadah sosial setelahnya, horizontal? Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Coba lihat, itu nyambung terus kan? Di mana-mana kita nyambung tuh ketika baca Quran. Aqimus sholata, dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Itu berarti hubungan kita dengan Allah dijalin bagus-bagus. Baru kemudian wa atuz zakata, tunaikan zakat, berarti peduli dengan sesama manusia. Salam, salat, Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar terucap, maka tidak boleh ada satupun perbuatan manusia dan ucapan manusia di situ. Karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah dalam solat kita. Selesai solat, apa yang pertama kali kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullah. Mendoakan orang yang ada di sebelah kita. Coba, sosial kan? Sosial, tapi nggak usah dijawab. Ini salam yang nggak perlu dijawab. Assalamualaikum. Nggak pula juga dijawab. Ini salam yang nggak butuh jawaban. Ya, gitu. Nggak harus dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ramadan, puasa itu hubungan kita dengan Allah. Kan begitu kan? Nah, yang tahu ikhlas tidaknya Allah dan kita. Tapi selesai Ramadan, ibadah apa yang Allah perintahkan kepada kita? Selesai Ramadan, di akhir penghujung Ramadan, apa ibadah yang Allah perintahkan ke kita? Zakat fitrah. Lagi-lagi peduli dengan sesama manusia. Haji, begitu juga haji. Jauh-jauh orang berangkat haji, korbankan uang banyak. Itu hubungan ibadah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selesai ibadah haji, ada perintah untuk orang yang berhaji, menyembelih dam, nusuk, sembelih, itu kurban. Lagi-lagi ibadah sosial. Apa mau poinnya? Poinnya adalah muslim tidak akan dikatakan muslim yang baik. Seorang muslim tidak dikatakan muslim yang baik kalau hanya keislamannya untuk mengurus dirinya dengan Allah saja. Tidak akan dikatakan muslim yang baik tapi tidak peduli dengan sesama manusia. Nah, bisa begitu. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis riwayat Imam Ahmad tentang amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, Rasul berikan dua: taqwallah wa husnul khuluq. Takwamu kepada Allah, hubungan vertikal berarti ya, dan akhlakmu yang mulia, berarti sesama manusia. Jangan ketimpangan, ada orang ibadahnya hebat betul, woi, tapi mulutnya pun luar biasa, enggak jadi ini Pak. Maka oleh karenanya amila salihan itu datang setelah iman. Iman itu modal pokok, nggak bisa ditawar ini, nggak bisa ditawar. Ya, saya mau beramal soleh, tapi saya nggak mau jadi orang Islam. Nggak bisa. Saya mau nyumbang, tapi kalau mau syaratnya Islam nggak bisa. Itu syarat utama. Ya, maka datang seorang laki-laki ingin memberikan tawaran kepada Nabi, membantunya dalam berperang. Ya,
Saya ingin bantu Anda berperang, berjihad. Apakah kamu sudah muslim? Enggak. Tapi kenapa kamu bantu saya? Kata orang ini, karena saya yakin kau orang yang baik. Jadi membantu Nabi karena alasan orang baik. Apa kata Nabi? Enggak perlu. Enggak perlu. Ya. Iman itu modal utama, baru kemudian amal soleh. Makanya ketika Luqman Al-Hakim, jam berapa ini Pak? Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Pernah dengar Luqman Al-Hakim? Ya, nama Al-Quran pun ada Luqman ya, Al-Hakim. Ada khilaf memang di kalangan ulama siapa Luqman ini. Yang apakah beliau seorang nabi atau hamba Allah yang soleh? Tapi pendapat mayoritas ulama ahli tafsir ya mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim ini hamba Allah yang soleh. Beliau bukan seorang nabi, beliau juga bukan seorang rasul. Hidup Luqman Al-Hakim ini di zaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi Luqman Al-Hakim itu hidupnya di zaman Nabi Daud alaihissalam. Tapi beliau juga terkenal seperti Nabi Daud. Tidak kalah terkenalnya seperti Nabi Daud. Padahal secara gambaran fisik, kata Imam Ibnu Katsir, Luqman Al-Hakim ini berkulit hitam, berambut keriting, khas orang-orang Afrika. Masya Allah. Jadi kalau hanya dilihat dari fisik, mungkin maaf, kasat mata orang akan merendahkan dan meremehkannya. Tapi siapa yang tahu kalau kemudian Luqman Al-Hakim, manusia yang luar biasa, terhormat, terpuji, mulia dirinya. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu semua, Allah itu tidak pernah melihat, Allah itu tidak pernah memandang fisik seseorang. Tidak pernah memandang fisik seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat rupa seseorang. Tidak pernah lihat. Jadi tidak perlu Allah tidak pernah katakan yang masuk surga yang ganteng-ganteng saja. Waduh. Susah itu. Nah, kalau yang masuk surga yang ganteng-ganteng saja, maaf jamaah Masjid Al-Inabah ini agak susah kayaknya yang masuk surga. Termasuk yang di depan ini. Susah. Itu ya, susah mau masuk surganya gitu. Ustadz Wildan cuma yang bisa masuk surga, nggak ganteng. Memang dari dulu ganteng tuh begitu Pak, nggak berubah itu beliau. Ya, kalau saya dari dulu begini nih, susah. Kalau hanya itu ukurannya masuk surga, alhamdulillah Allah nggak melihat wajah, juga Allah nggak melihat strata tingkatan sosial, enggak. Tapi Allah itu yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hati-hati kita dan amal-amalan kita semua. Luqman Al-Hakim itu saking bijaksananya dan penuh ilmu petuah ketika berbicara, maka ketika kita menyebut nama Luqman, tidak afdol kalau tidak kita gandengkan ikut serta pula kata Al-Hakim di belakangnya. Luqman Al-Hakim. Allahu Akbar. Bukan nabi, bukan rasul, namanya masuk di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada nama orang di dalam Al-Quran itu, kalau ada nama orang kok masuk dalam Al-Quran, dia bukan nabi, dia bukan rasul, kemungkinannya dua. Yang pertama memang orang soleh yang kita harus tiru kepribadiannya. Yang kedua orang paling bejat yang kita tidak boleh ikuti. Ada bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya ada dalam Quran. Siapa contohnya? Firaun 2, Haman 3, Qarun 4, Abu Jahal. Ini jadi contoh semua nih. Bahkan Rasul katakan dalam hadis yang sahih dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi bawakan dalam kitabnya Al-Kabair di jilid di bab pertama tentang meninggalkan sholat. Itu orang kalau mau penasaran, pingin ketemu Firaun kayak apa, penasaran kalau ingin tahu Haman itu kayak apa, penasaran kalau ingin tahu Qarun itu kayak apa, gampang. Caranya gimana Ustadz? Gak usah sholat. Gak usah sholat. Orang kalau penasaran kira-kira Qarun itu kayak apa ya, Firaun itu kayak apa, gampang resepnya. Anda cukup tidak sholat, dikumpulkan sama mereka. Jadi kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan sholat karena kekuasaannya, maka husyira ma'a Qarun, dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Faman taraka sholata, barang siapa meninggalkan sholat, ya kalau karena jabatannya, yang tadi karena kekuasaannya, karena jabatannya, husyira ma'a Haman, dia dikumpulkan bersama Haman. Jadi orang baru diangkat
jadi pejabat, sudah lupa sholat, alasannya sibuk. Nah itu gampang, dan nanti kumpul sama Haman. Ada yang keempat Pak, orang yang meninggalkan sholat karena sibuk berdagang. Ada orang dagang, bisnis, jualan, dan tidak langsung sholat, tinggal sholat atau nggak sempat. Saya kalau sholat mas, waduh sayang, ini jam rame-ramenya ini. Nanti bisa jadi lari pelanggan saya. Oh ya sudah, nanti orang ini akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Nah, baik, kita ulang lagi tadi. Kalau bukan nabi, kalau bukan rasul, tapi namanya disebut dalam Al-Quran, dua kemungkinannya. Kalau tidak soleh yang kita bisa tiru dan harus tiru dari mereka, pasti dia orang yang paling bejat dan kita harus menghindar. Termasuk juga bukan Abu Jahal nggak ada namanya dalam Quran. Bukan Abu Janda, bukan. Ada ngomong Abu Janda tadi. Nah, ada. Abu Lahab. Nama itu kan tenar kan, Mbak? Kita hafal itu surat Al-Lahab itu, kita hafal itu. Tapi coba siapa yang mengambil hikmah dari surat Al-Lahab? Emang ada apa Lahab? Al-Lahab ini tipe manusia yang tertipu dengan dunianya. Abu Lahab ini manusia yang tertipu dengan dunianya. Dari semua anak Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, anak Abdul Muttalib yang paling ganteng itu Abu Lahab. Abu Lahab. Saking tampannya Abu Lahab, maka dipanggillah Abu Lahab. Karena nama aslinya Abdul Uzza. Nama aslinya, tapi nama aslinya nggak terkenal karena dipanggil disebut namanya yang paling tampan, Abu Lahab. Lahab itu artinya orang yang wajahnya sangat tampan, maka namanya Lahab. Oh pantes, tanggaku namanya Lahab Ustaz, tapi nggak ganteng-ganteng amat. Ya, istrinya namanya Arwa. Saking cantiknya istrinya, maka dipanggillah Ummu Jamil. Saking cantiknya. Coba bayangkan Pak, kalau ada laki-laki ganteng ketemu istri yang cantik, anaknya kayak apa itu? Yang jelas nggak kayak saya kan gitu. Sudah begitu, dari semua anak Abdul Muttalib, kakek Rasulullah, Abu Lahab lah yang paling banyak hartanya. Jadi lengkap, nikmat dunia dia sudah dapatkan semua. Sudahlah ganteng, istri cantik, hartanya melimpah, anaknya sukses semua. Tapi ini orang tertipu dunianya. Dianggap keluarga yang sukses duniawi inilah yang bisa menyelamatkan dia. Tapi Allah katakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anak kaya raya yang dia banggakan, harta banyak yang dia banggakan, nggak akan bisa menyelamatkan dirinya kalau nggak punya amal soleh dan nggak punya iman. Lagi-lagi Isa ini Pak. Maaf Anda. 2 menit. Pada intinya kemudian tanpa iman, tanpa amal soleh, Allah tidak akan berikan apa-apa kepada kita. Tapi berbekal iman, berbekal amal soleh menjadi syarat utama. Maka Luqman Al-Hakim mewasiati anaknya sendiri. Kata Luqman, ya bunayya, ad-dunya bahrun. Wahai anakku, dunia kita ini seperti lautan. Ghariqa fihi unasun kasirun. Sudah banyak orang tenggelam di dunia ini. Banyak yang tidak selamat. Ini sebelum terakhir nih, tak singkat-singkat saja. Maka kata Luqman menasihati anaknya, fa in istata'ta an takuna safinatuka fiha al-imanu billah. Maka jadikanlah alat untuk menyeberangi lautan ini, kapalmu itu iman kepada Allah. Jadi orang kalau sudah punya Islam, orang kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu orang sebenarnya sudah selamat Pak, karena dia sudah punya kapal sehingga nggak tenggelam dia di bumi, dia nggak tenggelam di dunia. Tapi permasalahannya itu kapal kan butuh jalan. Kalau nggak jalan nggak nyampe-nyampe kita. Jadi ada orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah beli tiket untuk selamat dari neraka. Dia sudah beli tiket untuk bisa masuk ke surga, tapi belum tentu selamat dari neraka, itu masalahnya. Jadi seperti orang yang aman tidak tenggelam, tapi juga nggak bisa menyelamatkan dia untuk sampai ke daratan dan ke pulau.
Dia punya mobil, dia punya kendaraan, dia punya kapal, dia punya motor, tapi motornya diem saja, tidak ada gerak. Apalah artinya kendaraan kalau cuma dijadikan pajangan? Itu orang sudah mengucapkan syahadat tapi nggak punya amal soleh. Bahagia rasanya dia sudah selamat untuk bisa sampai ke surga, tapi belum tentu selamat dari. Maka nasihat yang kedua kata Luqman kepada anaknya, wa hasfuha fiha al-amalu shalih wa ta'atulillah. Maka jadikan bahan bakarmu hidup di dunia ini taatmu kepada Allah dan amal soleh. Baru kemudian kapalmu bisa jalan. Iman tadi, Islamnya itu bisa membuatmu selamat kalau kamu isi dengan bahan bakar. Jadi ada orang yang sudah mengucapkan syahadat tapi nggak mau beramal soleh, ya Allah rugi betul. Dia sudah punya barang berharga, dia punya kendaraan berharga, tapi dia nggak bisa menyelamatkan dia untuk bisa sampai ke daratan. Bagaimana caranya bisa sampai ke daratan? Isi bahan bakarnya. Apa bahan bakarnya? Amal soleh. Kalau sudah ada bahan bakarnya, apa terus selamat sampai ke tujuan? Belum tentu. Kadang sudah ada bahan bakar, kendaraan bisa jalan, oleng di tengah jalan. Harusnya ke utara, dia lari ke selatan. Harusnya ke selatan, dia lurus terus ke timur. Harusnya ke timur, dia ke barat. Itulah hidup manusia. Sudah punya amal, sudah punya iman, kadang dia tergelincir, jatuh pada dosa dan maksiat, jatuh lagi dosa maksiat, sadar lagi dia balik, lemas lagi tidak mau ngaji, sadar lagi dia balik. Itu makanya syarat yang terakhir kata Luqman Al-Hakim, wa syi'aratuha fiha tawakkul lillahi jalla wa ala. Maka jadikan kompas perjalananmu supaya ndak nyasar, bisa sampai ke surga setelah punya kapal dan bahan bakarnya yaitu amal soleh. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang hidup itu modalnya 3. Iman, itu Islam kita hari ini, amal soleh dan ketaatan yang kita lakukan. Setelah itu tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan berikan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia, yaitu rezeki yang halal dan qanaah. Wala najziyannahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat Allah akan berikan surga untuk kita. Ya, Allah Ta'ala alam. Semoga ini jadi motivasi untuk saya pribadi dan motivasi kita bersama, karena yang di depan juga belum tentu dapat surga, ya, tapi karena dapat amanah untuk menyampaikan, ya moga-moga nanti kalaupun ternyata antum lebih dulu, alhamdulillah, syukuri, ya, gitu ya. Ingat-ingat saya kalau sudah sampai duluan, gitu ya. Itu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.